apakah AHY mampu membawa Demokrat setidaknya sama seperti ayahnya atau lebih baik? Halo, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel atau Iding Rosyidin Corner. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja. Sebagai salah satu ruang publik baru, New Public Sphere, channel ini mengajak Anda untuk mendiskusikan beragam persoalan, terutama isu-isu politik. Jadi bagi yang berminat, silahkan bergabung di channel ini. Halo teman-teman, kembali saya akan membawakan The Current Issue Corner atau CIC dan masih tentang Partai Demokrat. Di video kemarin saya telah membawakan tentang terpilihnya Ketua Umum baru Partai Demokrat, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, yang notabene adalah anak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Nah, pada video hari ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang Partai Demokrat di bawah Ketua Umumnya yang baru AHY. Apakah AHY mampu membawa Demokrat setidaknya sama seperti ayahnya atau lebih baik? Nah, untuk melihat itu, pertama-tama saya akan melihatnya dari sisi positif dan negatifnya AHY sebagai Ketua Umum baru Partai Demokrat. Baik, pertama saya akan melihatnya dari sisi yang positif. Tradisi politik Indonesia bagaimanapun masih menggantungkan diri pada aktor. Jadi kalau kita bicara teori agen dan struktur, aktor dan struktur, seringkali agen atau aktor itu powerful. Nah, dalam konteks politik Indonesia, ketergantungan pada person, pada aktor itu juga sangat besar, dan ini terjadi di banyak partai politik. Demokrat itu sangat bergantung kepada SBY. Sampai-sampai ada semacam lelucon yang mengatakan ada 3 faktor yang berpengaruh besar terhadap Demokrat. Yang pertama faktor S, yang kedua faktor B, yang ketiga faktor Y atau SBY. Maksudnya sebenarnya pada satu orang itu. Maka apapun yang terkait dengan SBY, lebih-lebih hubungan kekeluargaan, itu akan sangat berpengaruh, akan sangat diperhitungkan. Nah, AHY sebagai putra SBY tentu saja dianggap SBY itu sendiri, setidaknya oleh anggota atau para kader Partai Demokrat. Artinya, maksud saya AHY dianggap punya darah biru dari SBY. Karena itu AHY adalah SBY dalam pandangan Partai Demokrat. Nah, begitu besarnya pengaruh aktor, seringkali partai bergantung pada aktor. Kita lihatlah betapa Demokrat bergantung kepada SBY. Nah, kali ini diharapkan AHY juga seperti itu. Yang kedua, masih ada kaitannya dengan teori aktor tadi itu. Seringkali pula dalam partai politik, orang yang punya darah biru itu dianggap sebagai faktor pemersatu di antara berbagai faksi yang ada di dalam partai politik terkait. Mengapa Mega begitu kuat di PDIP? Karena selain dia punya Trah Soekarno,
juga dianggap sebagai faktor pemersatu seluruh kader PDIP. Betapapun ada tokoh-tokoh lain yang misalnya punya kemampuan lebih dari Mega, tetapi dianggap tidak memiliki faktor pemersatu, simbol pemersatu di internal partai. Nah, ini pula lah yang dilihat kader Partai Demokrat pada AHY. AHY dianggap orang yang bisa menjadi pemersatu sebagai faktor pemersatu karena memiliki trah SBY. Sehingga kalaupun ada kader-kader lain yang punya potensi melebihi AHY, belum tentu dalam pandangan para kader Demokrat punya faktor pemersatu tadi. Jadi AHY dianggap punya faktor pemersatu untuk internal Demokrat. Jadi ada dua, menurut saya ya, sisi positif terpilihnya AHY sebagai ketua umum baru Partai Demokrat. Nah, ada faktor positif, tentu ada juga yang negatif. Kalau gitu, apa faktor negatif terpilihnya AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat? Kira-kira negatifnya lebih banyak dari positifnya, atau sama, atau lebih sedikit? Untuk pembahasan itu, nantikan di video berikutnya. Demikian, terima kasih telah menyimak. Sampai bertemu kembali di video berikutnya, dan salam semangat.